Ya, dari mana aja nih jadi sekalian rata-rata? Ciberem dan sekitarnya lah ya. Ya dari sekalian, ini perkenalkan nih, saya Dr. Tri Anggoro di Ciberem, khusus Ciberem 1. Kami di sini ingin memberikan semacam materi lah ya, mengenal kepada adik sekalian tentang apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Semuanya sehat ya di sini. Ada yang lagi sakit nggak? Ada ya. Kira-kira apa sih, bagaimana sih perilaku hidup bersih dan sehat ya? Coba kalau menurutnya ada apa? Perilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi sumber daya manusia. Jadi bagaimana adik sekalian itu ya? Kalau misalnya tidak sehat, bisa nggak kira-kira belajar? Misalnya kamu ya, hidup lagi katakanlah mungkin karena perilaku bersih yang kurang, misalnya ya, misalnya dia makan yang kurang bersih, sedangkan sekali ya, kalau makan kesehatan tentu benar-benar jadi pasti betul ya. Sinau dari sinau orang hukum misalnya ya, kan pasti betul ya. Nah ini ya satu ya yang perlu kita lakukan gitu dari sekalian. Apa sih yang perlu kita lakukan tadi ya? Satu berdasarkan masalah fungsi ya, kebersihan ya. Ya itu tadi oke lah ya. Mari di mana dulu nih? Ya. Mari di kali. Nah kebersihan itu apa? Satu yang paling harus dilakukan yang langkah yang mungkin ada di sekalian kadang-kadang lupa ya. Padahal dengan kita rajin senangnya benar, itu bisa terhindar dari berbagai penyakit. Yang paling sering tentu kita terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan apa? Pencernaan, ya, kulit misalnya, ya, gitu. Kalau kadang-kadang kita menceritakan dari yang bersih, tentu kita bisa terkena penyakit dari misalnya. Nah, caranya gimana? Coba ada beberapa langkah. Ya, coba nggak itu pakai beritahu ada. Syaratnya air yang mengalir dan bersih airnya ya, jernih. Kemudian jangan lupa harus pakai sabun ya. Anggaplah ya kita sedang membayangkan situasi di sini ada air bersih ya, terus ada sabun ya, sabunnya secukupnya ya, gosok sampai berusaha ya supaya merata. Terus lanjut. Pertama, punggung tangannya kan ini kanan kiri ya, kita selalu mulai dari kanan ke kiri dulu. Kanannya juga yang berat. Jadi punggung tangannya ini digosok dulu, Mbak Demas. Ini gosok ya, punggung tangannya. Bisa? Digosok? Bisa. Digosoknya yang rata ya, yang biasanya makan gorengan, gitu ya. Besar, gitu kan makanya kotor bisa kayak gitu. Apa yang itu juga kotor ya, kayaknya setiap gitu kotor. Ganti, setelah terasa kayak gitu, sini punggung tangannya yang kiri, ganti yang kanan. Silakan
Faktanya, kasus cacingan ekstrim sudah berulang kali terjadi di tanah air. Tahun 2025 di Jember, seorang bocah 3 tahun harus menjalani operasi besar, khususnya dipenuhi cacing jenis Ascariasis. Jumlahnya begitu banyak sampai 3 toples penuh. Menurut dokter, hal ini dipicu kebiasaan hidup kurang bersih, bermain di tempat kotor tanpa alas kaki, hingga minum air mentah. Bukan cuma itu, publik juga pernah digegerkan kasus di Bandung Barat tahun 2010. Seorang anak 11 tahun menjalani operasi dan dari perutnya keluar cacing seberat 3 kg. Foto-fotonya sempat viral, membuat orang terheran-heran karena penampakannya mirip gulungan mie spaghetti. Dari Sukabumi, Jember, hingga Bandung Barat, semua kasus ini kasih pelajaran penting. Cacingan bukan penyakit ringan jika dibiarkan. Baik, digoreng ya. Dari tepung, kebanyakan tepung, apa yang terjadi? Banyak dosa ya. Digoreng terus-terusan, apa yang terjadi? Kolesterol ya. Kalau dari sekarang ini nggak kerasa nih kalau yang banyak makan sedikit, tapi nanti begitu berbeda itu kita sudah dewasa baru bisa terasa. Oh ternyata kalau dulu saya sering makan ini goreng-goreng ya, makan manis-manis terlalu banyak. Sekarang diperiksa ternyata kolesterolnya tinggi ya, gulanya tinggi, itu kan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain ya. Nah ini juga contoh ya. Nih ada kata enak banget ya. Enak ya. Ya. Bukan berarti kita melarang ya. Artinya membatasi. Ya. Kalau kalian tahu ya sekalian, sekarang di Indonesia itu lagi menghadapi penyakit diabetes, tahunya diabetes, penyakit gula. Ya. Justru sekarang banyak malah penyakit gula di kalangan usia remaja. Ya. Aku dewasa awal, usia di bawah 25. Rata-rata yang merokok itu ada kandungan apa karena pengen bersih? Hah? Rata-rata. Gue rokok di sini nggak ada yang nggak akan ada yang polisi ya, rokok ya, aman ya. Jawab. Ajak teman ya, terus ada nggak yang sama teman? Aku pengen chill dia sama teman gitu, itu gimana sih kalau main rokok ada? Masalah? Gimana mas? Iya, satu hal yang mungkin fakta yang kalian teman-teman pelajari, kenapa sih mengungkapkan bahwa saya tuh merokok, saya pernah merokok, kenapa malu? Fakta itu adalah menunjukkan bahwa merokok itu kurang baik, ya enggak? Itu sudah ditolak oleh naluri kita yang sehat, betul nggak? Ya, berarti kalau misalnya saya bilang rokok itu tidak baik untuk kesehatan, sebaiknya berhenti, betul nggak? Betul. Kalau orang lebih keren nggak merokok, betul nggak? Kalau saya bilang orang merokok itu biasa, tapi yang nggak merokok itu orang yang luar biasa, benar nggak? Jadi sekarang logikanya harus pintar ya, jangan mau dibolak-balik logikanya, mengikuti logika sesat orang-orang kebanyakan. Sampai sini ada yang merasa saya nggak setuju deh, gitu misalnya. Ada?